Sahabat Santri Kota dimanapun Anda berada, kali ini kita sedang berada di Cafe Observasi ya. Keunggulan dari Cafe Observasi ini, kalau teman-teman datang ke Jogja jangan lupa datang ke cafe ini, karena cafe ini juga menyuguhkan ribuan koleksi buku yang siap disuguhkan bukan kalian semua. Kopi kita seruput dulu. Oke, sebelum kita nanti akan melanjutkan pertanyaan kenapa beliau ini, Gus Yunus ini memilih Yogyakarta sebagai proses lanjutan. Saya mungkin mempersilakan kepada Ustadz Ridwan, mungkin ada pertanyaan ingin disampaikan, silakan. Monggo ini sila Jogja ya. Baik, terima kasih karena saya kebetulan dengan Gus Yunus ini ya. satu sanak keilmuan ya, dari kajian ya. Dari saya kira menarik kalau membicarakan tentang Azhar itu sendiri ya, karena memang banyak juga yang dari kajian sendiri itu melanjutkan ke Azhar. Yang saya tanyakan itu apa ciri khusus atau spesifik daripada Azhar itu sendiri, daripada misalkan kita bandingkan dengan kampus-kampus seperti Nizamiyah yang dulu yang ada di Baghdad, ataupun dengan Universitas Islam Madinah sendiri, atau dengan Khartoum di Sudan, atau di Aljazair dan di Maroko. Ini yang menjadi ciri spesifik daripada Azhar itu sendiri itu bagaimana? Kan banyak sekali kampus ini. Secara spesifik, ya tadi bisa saya katakan bahwa Azhar sekarang ini merupakan representasi dari ortodoksi Islam terbesar sekarang ini. Hanya kalau Anda ingin membayangkan bagaimana sih ortodoksi atau Islam Sunni yang sekarang menjadi standar, gitu kan, moderatisme Islam di dalam skala internasional ya, itu bisa dikatakan Azhar. Terutama akhir-akhir ini misalnya kayak Syekh Azhar dengan gencarnya gitu kan melakukan penggalapan penghidupan kembali teologi Asy'ariyah yang digunakan, difungsikan untuk memberikan semacam pandangan moderat terhadap teologi. Ada bagaimana kita berteologi secara moderat, berakidah secara wasati gitu. Nah, kemudian juga beliau sangat aktif melakukan dialog interfaith dialog ya, dialog antar agama begitu kan. Sehingga ini memberikan satu bukti gitu kan bahwa Azhar adalah lembaga keagamaan Sunni yang inklusif. Nah, ini barangkali karakter yang paling melekat dari Azhar. Jadi menjadi representasi dari ortodoksi Islam dengan sifatnya yang inklusif. Gitu. Baik, berarti ada salah satu ciri moderat atau wasatiyah sifat Azhar gitu ya. Tapi di akhir-akhir ini atau konteks yang sekarang ya Gus, kita kan pasti melihat banyak daripada narasi-narasi ekstremisme atau radikalisme yang digaungkan, baik itu level Indonesia sendiri ataupun level global mendunia itu ya. Sekarang banyak sekali masyayikh ataupun grand syekh Azhar maupun grand syekh di kampus-kampus yang lain itu tentang bagaimana cara menciptakan kondisi suatu bangsa atau negara yang damai, yang mampu merajut persatuan dan kesatuan. Itu mereka kok datangnya ke kita sebagai masyarakat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh beberapa ulama yang memang moderat juga dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Ya, karena dulu tuh ada tokoh Indonesia namanya Said Akil Siraj. Ada familiar dengan nama ini ya, nama ini Ketua PBNU sebelumnya. Dan saya setuju dengan pendapatnya ini. Dia mengatakan bahwa NU itu miniaturnya Azhar. Nah, gitu. Azhar itu ya berarti perluasan dari spektrum keagamaan yang dimunculkan oleh NU, yang diusahakan oleh NU. Artinya bahwa tentu saja di sini beliau tidak berbicara NU secara spesifik. Yang dimaksud adalah keislaman secara makro di Indonesia, bahwa bagaimanapun juga Indonesia mewakili satu bentuk keberagamaan Islam yang inklusif. Nah, oleh karena itu maka itu tidak luput
gitu kan dari sorotan Azhar. Azhar juga menyoroti karakter keberagaman Indonesia yang inklusif ini, sehingga ketika misalnya Al Azhar ingin mencari misalnya padanan atau perbandingan atau apa namanya, kan ada kaidah ya, yu'rafu syai'u bi amsalihi. Gitu. Kalian familiar dengan nah itu kan mencari gitu kan format-format yang seperti Azhar itu mana. Nah, itu ketemunya di Indonesia karena memang Indonesia mempunyai pengalaman yang lama ya tentang keberislaman yang inklusif, yang terbuka ini gitu kan, dan itu berabad-abad lamanya gitu. Oleh karena itu menjadi beralasan mengapa kemudian Azhar memilih atau melirik memperhatikan kecenderungan keberagamaan yang inklusif di Indonesia gitu. Selain memang Azhar atau para masyayikhnya ya, kalau Green Syekh itu cuma satu aja. Jadi Green Syekh itu pimpinan tertinggi. Masyayikhnya memang mereka berusaha mengembangkan gitu kan, selain dari tradisi Mesir yang inklusif karena keberadaan Kristen Koptik itu. Jadi artinya toleransi atau interface culture itu sudah ada sejak dulu gitu. Itu selain itu juga dikondisikan oleh teologi Asy'ari itu sendiri yang memang mempunyai sifat inklusif tadi itu. Artinya apa namanya, kayak gayung bersambut. Oke Gus, sebelum diskusi kita lanjutkan, mari kita seruput kopi ini. Nikmat ini. Oke. Ini kopi observasi. Oke, sahabat Santri Kota dimanapun Anda berada, kali ini kita sedang berada di kafe observasi ya. Keunggulan dari kafe observasi ini, kalau teman-teman datang ke Jogja jangan lupa datang ke kafe ini, karena kafe ini juga menyuguhkan ribuan koleksi buku yang siap disuguhkan bukan kalian semua. Kopi kita seruput dulu. Rasanya luar biasa, Ustaz. Ya, ini membuat nalar kita semakin lancar nih. Ya, memang. Oke, silakan dilanjut. Ini memang kafe-kafe yang betul-betul kafe itu. Tuhan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain terkait dengan Mesir ya, sebelum kita masuk ke diskusi kita soal bagaimana nanti melanjutkan posnya di Ini masih Yogyakarta. membahas tentang Mesir atau lebih melebar lagi nih Ya, monggo silakan. Kalau untuk itu Bos, yang paling menarik itu seputar Jogja itu sendiri ya. Memang kalau berbicara tentang Jogja itu semuanya serba istimewa ya. Tidak cuma dari segi sisi kebudayaan masyarakatnya, ataupun dari segi wisatanya, ataupun dari segi berbagai kultur tradisi yang berkembang di masyarakat Jogja sendiri. Dan apakah ini memang berdasarkan data ataukah hanya sebagai klaim semata bahwa dikatakan Jogja ini sebagai pusat keilmuan ataupun pusat peradabannya Indonesia ya kan? Karena ketika kita ngobrol atau diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa Jakarta, karena lingkupnya Jakarta kan Gus ya, itu mereka menganggap bahwasanya Jakarta itu bukan menjadi pusat keilmuan, tapi pusat keilmuan untuk menyemai ataupun mengumpulkan berbagai informasi, data itu mengembangkan keilmuannya tepatnya di Jogja. Seperti itu. Kenapa? Apakah ini hanya klaim semata ataukah ada alasan-alasan khusus yang bisa menjadi acuan bahwa Jogja itu pusat keilmuan atau pusat peradaban itu sendiri?